on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. Udah tingkat akhir, katanya semester 7 tuh bakal gampang. Pas kita ujian, gak sama sekali. Awalnya hahaha hihi, kemarin-kemarin online, tiba-tiba jadi kakak tingkat akhir. Tiba-tiba bentar lagi mau lulus. Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau ngelanjutin lagi bahas-bahas tentang apa aja yang aku pelajarin di teknik lingkungan. Kalau sebelumnya aku udah ceritain tentang semester 3, 4, 5, 6. Sekarang aku akan ceritain tentang semester 7. Karena sekarang aku ada di semester 8, which is aku sudah menjadi kakak tingkat akhir. Langsung aja kita mulai ke videonya. Jadi di semester 7 tuh ada 5 mata kuliah wajib buat anak-anak teknik lingkungan. Ini yang khusus di ITB ya, seperti biasa. Yang pertama ada kerja praktek, yang kedua itu ada analisis mengenai dampak lingkungan, yang ketiga ada perancangan proses pengolahan air, yang keempat itu ada perancangan proses pengolahan limbah cair, dan yang kelima ada pengendalian pencemaran udara. Kalau aku ada ambil satu lagi, itu namanya infrastruktur dan sanitasi. Ini tuh mata kuliah pilihan yang ada di dalam TL. Jadi emang kita tuh ada persyaratan buat ngambil 12 SKS, itu mata kuliah pilihan dari jurusan kita, which is teknik lingkungan, dan 3-nya itu dari mata kuliah pilihan luar. Jadi di luar dari jurusan teknik lingkungan. Mau kalian ngambil jurusan perminyakan atau apapun terserah. Nah, kenapa aku cuma ngambil satu? Karena kan emang maksimalnya tuh 12, dan sebelumnya itu aku udah ngambil 11 SKS yang ada di mata kuliah pilihan di dalam TL. Jadi sebenarnya cuma satu SKS. Cuman kan nggak ada ya satu SKS. Jadi mau nggak mau harus ngambil yang 2 SKS. Awalnya tuh ada yang 3 SKS. Jadi bisa kayak 3 bisa 4 kali doang. Karena kalau misalnya 2 SKS kan jadi 6 ya. Kalau misalnya 3 SKS kan cuma 4 matkul. Balik lagi sih, kalian mau ngejar yang cepetnya atau mau ngejar yang kayak emang sesuai yang kalian mau pelajarin gitu. Karena macam-macam banget. Ada yang 3 SKS, ada yang 2 SKS. Oke, jadi yang pertama itu kan kerja praktek. Nah, kerja praktek ini tuh bakalan aku bahas di video terpisah karena aku bakal jelasin ke kalian tentang persyaratan-persyaratannya tuh apa aja. Terus juga nanti kan ada presentasinya juga, ke perusahaan juga ada. Jadi kayak ada semacam sidangnya gitu lah yang nanti ada sesi Q&A-nya. Terus juga ada persiapan-persiapan aku, bikin PPT-nya, terus analisis mengenai dampak lingkungan atau biasa kita singkat itu AMDAL. Pokoknya macam-macam itu aku bakalan bikin di video terpisah, jadi tunggu aja videonya. Selanjutnya kita akan bahas perancangan proses pengolahan air minum. Secara garis besar ini benar-benar berfokus pada air minum. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, tujuannya itu agar peserta kuliah mampu menganalisis kualitas air dan menerapkan sistem pengolahan yang tepat sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai air minum. Kita akan menganalisa, merencanakan proses pengolahannya juga gimana, dan biaya investasi begitupun biaya operasi. Di matkul PPPA ini tuh dia ada prasyaratnya. Nah, prasyaratnya tuh 2, ada PFK sama ada RPB. Please, ini tuh emang beneran ya. PPPA itu gak jauh-jauh dari PFK sama RPB. Jadi PFK sama RPB yang udah kita pelajarin di semester sebelumnya itu bakalan berguna banget karena kurang lebih kita pelajarin sama, kayak lebih mengembangkan aja gitu loh. Bahkan aku bisa bilang kemiripannya mungkin 60-70%. Jadi nggak yang bener-bener kayak hal baru banget gitu lah. Nah, ini contohnya minggu kelima kita belajar tentang koagulasi, ada flokulasi juga, ada unit filtrasi. Ini yang udah kita pelajarin gitu kan di RPB sama PFK. Jadi menurut aku kalau misalnya RPB sama PFK-nya kita paham-paham gitu ya, di kelas PPPA bisa lah gitu. Terus kalau untuk PPPA juga, itu sebenarnya ada tugas kelompok, ada kayak tubesnya gitu lah, tapi tubesnya itu 1. Jadi dari dosennya itu bakal dikasih 3 karakteristik air baku. Kalian bisa lihat ada karakteristik air baku yang A, B, sama C. Jadi nanti kita disuruh pilih dan itu bebas, kita mau pilih A, B, C, dan kita harus bikin konfigurasi unitnya, tapi itu ada 3 alternatif. Terus kita harus kasih pembobotan dari biayanya, terus juga dari operasionalnya, dari lahannya, dari semua aspek. Dari 3 alternatif unit ini, ntar kita pilih siapa yang jadi juaranya. Nah, si juaranya itu baru deh kita rinciin masing-masing. Kayak misalnya ada unit filtrasi, filtrasinya itu apa yang kita pilih, yang rapid kah atau yang slow. Terus juga kita jelasin tentang proses koagulasi, flokulasi, sedimentasi, karena ketiga unit itu udah pasti ada kalau buat air minum. Harusnya itu kita presentasiin waktu itu, cuman gara-gara waktunya nggak cukup, jadi akhirnya kita cuman kumpulin PPT sama laporannya doang, nggak presentasi ke dosennya sama ke teman-teman gitu. Tapi kalau misalnya ada waktu pasti akan disuruh presentasi sih. Terus juga kalau misalnya buat ujiannya, jadi itu kita ada 2 dosen. Nah, dosennya itu misalnya anggap dosen A sama dosen B. Jadi waktu UTS, dosen A itu yang bakal in charge buat teori, dosen B yang bakal buat hitungan. Terus nanti pas UAS gantian deh. Jadi dosen A yang pertama in charge buat teori bakalan in charge buat hitungan. Dosen B yang tadi in charge buat hitungan sekarang jadi yang teori gitu sih. Tergantung dosen ya. Balik lagi gitu kan, karena kita selalu ada pilihan 2 kelas. Jadi tergantung lagi dosennya itu bakal ngasih tipe soal yang kayak gimana. Apakah akan mirip-mirip dengan tahun-tahun sebelumnya atau tidak. Tapi beneran deh, aku pernah mikir ya kayak soal-soal ujian ini kurang lebih bakal mirip. Soalnya tuh angkatan 17 kan online, terus 18 itu udah offline, tapi soalnya mirip sama 17. Jadi kita anak-anak 19 tuh berpikir kayak soalnya mirip-mirip. Tidak.
Tidak, Ferguson. Soalnya tuh apa ya, aku nggak bisa bilang itu mirip gitu loh, kayak soalnya beda jauh banget. Jadi kita semua tuh kayak pas ujian, terus pas lihat teorinya, tapi menurut aku tuh si PPPA ini sama dosen yang aku pilih itu benar-benar definisi apa yang kalian dengarkan di kelas yang tidak ada di materi itu yang keluar. Terus juga ada beberapa soal yang masih bisa agak-agak logika gitu, kita masih bisa bikin alasan yang rada-rada panjang. Buku PPPA yang dipakai dan direkomendasikan oleh dosen yaitu adalah buku yang diterbitkan oleh salah satu dosen kita, yaitu Bapak Supriyanto. Ini bapak dosen aku juga waktu aku ngambil kelas PPPA. Ini juga dijual di ITB. Terus juga dosen aku juga yang menjadi dosen keduanya juga bilang kalian belajar dari buku ini karena benar-benar lengkap dari yang bapaknya buat. Pengolahan air minum ini tuh nggak jauh-jauh sebenarnya tentang dari konfigurasi unitnya, unit apa aja yang bakalan kita kasih tahu. Misalnya kita kasih soal dari sumber air baku dari waduk atau dari danau, terus kita suruh milih konfigurasi unitnya apa aja, terus juga alasannya juga kenapa, pertimbangannya, dan pastinya bakal ada soal hitungan juga karena ini berhubungan dengan unit filtrasi, berhubungan dengan koagulasi, flokulasi, sedimentasi, itu yang kayak kita ulang-ulang terus sebagai anak TL karena sebelumnya tuh kita PFK sama RPB itu online gitu kan. Jadi kan kita kayak ya udahlah ya ngikutin kelas aja, nggak terlalu yang sepaham itu. Giliran kita semester 7 kita belajar PPPA yang mirip kayak ngulang lagi si RPB sama PFK, bener-bener kayak oh jadi ini yang kita pelajari gitu. Karena sebelumnya kan ya udah gitu kan biar lulus, tapi ini nggak beneran langsung diulang lagi. Dan sampai dosennya tuh ngomong kayak kalian PFK sama RPB belajar apa ya? Karena kita tuh pada gimana? Tapi so far seru sih sebenarnya karena ini lebih memperdalam lagi sama apa yang kita pelajarin. Dan kalau kalian lihat tadi tuh matkulnya benar-benar udah terkonsentrasi banget, udah terkonsentrasi sama limbah cair, air minum, terus juga ada udara. Cuman bedanya ini nggak ada limbah padat, karena limbah padat itu udah di semester 5 sama semester 6 tuh kita udah belajar tentang B3, kita udah belajar tentang limbah padat, semuanya limbah-limbahan itulah. Oke, kita lanjut ke matkul ketiga, yaitu perancangan proses pengolahan limbah cair. Aku bisa bilang ini kembarannya dari PPPA. Yang kita pelajarin tuh sama, bahkan prasyaratnya juga sama. Prasyaratnya juga RPB sama PFK. Emang apa yang kita pelajarin tuh kurang lebih mirip banget, beneran mirip banget. Dari PPPLC ini tuh kita belajar tentang karakteristik, kita tinjau dari karakteristik kimianya, fisikanya, biologinya juga pasti iya. Terus kita juga ngomongin tentang kualitas air, terus kita ngomongin tentang IPAL, IPAM. Pokoknya PPLC itu dekat sekali dengan namanya IPAL, IPLT, lumpur tinja. Pokoknya instalasi pengolahan itu ada di PPLC. Untuk PPLC bukunya nggak jauh-jauh, kita pakainya Metcalfe and Eddy. Sering banget pokoknya dipakai karena apa-apa soal-soalnya apapun yang keluar itu kita nggak jauh-jauh dari Metcalfe and Eddy. Dan ini juga tersedia dalam versi e-booknya, jadi nggak perlu beli bukunya. Makanya kenapa di semester 5, 6, 7 itu aku udah nggak pakai buku lagi karena rata-rata aku udah pakai e-booknya. Nih, kayak tadi aku bilang ya, PPLC nggak jauh-jauh mirip kayak PPA. Kita sama juga belajar sedimentasi juga, suspended solidnya, ada BOD-nya juga, tipe-tipenya, ada yang free settling, zone settling, pokoknya kita belajarin semua itulah ya. Kita juga belajar tentang trickling filter atau TF, kita belajar juga tentang RBC, lumpur tinja, itu juga kita pelajarin di PPLC ini. Karena ada biologi, nggak jauh-jauh pasti kita belajar tentang proses aerob, proses anaerob juga. Aku punya pengalaman lucu sebenarnya, nggak lucu sih, tapi menurut aku kayak wah banget nih. Jadi waktu kita ujian, ini masih UTS ya, jadi biasa kelas reguler itu pasti kita ada dua kelas gitu kan. Dan dosennya ini tuh kayak tim teaching, jadi pengajarnya itu sebenarnya jadi satu. Kurang lebih apa yang dipelajarin itu mirip-mirip lah antara kelas 1 sama kelas 2. Ada kelas yang dosennya lebih banyak hitungan, ada kelas yang dosennya banyak teori. Karena soalnya itu sama di antara dua kelas, jadi mau tidak mau kita harus belajarnya itu udah kayak kelas 2 belajar kelas 1, kelas 1 juga pelajarin kelas 2. Karena kita nggak tahu kan apa yang bakal keluar, apalagi ini nggak open book. Pas UAS nih, ini materi-materinya udah lumayan agak banyak lah ya, dan apalagi kalau di kelas aku tuh hampir tiap minggu kita selalu kuis. Akhirnya kita dibolehin untuk bawa cheat sheet 1 lembar doang, tapi 1 lembarnya itu boleh bolak-balik, jadi sebenarnya kayak 2 halaman gitu kan. Tipe orang tuh emang beda-beda banget, ada yang bikinnya tuh rapi banget, ada yang bikinnya kecil banget template, ada juga yang bikinnya kayak space-nya banyak, kayak tulisannya gede-gede gitu, padahal yang kita pelajarin tuh 6 bab gitu, pokoknya banyak lah yang kita pelajarin. Terus udah dong, akhirnya kan kita ujian nih, kita udah mikir kayak aman nih kita bawa cheat sheet gitu kan, pastinya bisa lah lulus. Ini kurang lebih bakal sama kayak tahun lalu gitu loh, dengan cheat sheet ini aman lah. Ada juga nulis kayak contoh soalnya gitu. Ternyata enggak. Jadi tipe soalnya itu kita kayak dikasih satu study case, nih ada karakteristik dari air kayak gini, terus mau diolah sampai ke titik mana, apa aja persyaratan-persyaratan atau parameter-parameternya gitu. Terus udah kita disuruh pilih gitu loh. Menurut kalian mana yang lebih baik? Kita menggunakan metode yang A, trickling filter ini, atau kita pakai metode yang B, C, D. Jadi jawaban tiap orang kan bebas ya. Dan apalagi menurut aku data-datanya itu nggak terlalu lengkap gitu loh.
Gak tau, mungkin emang dari dosennya gitu kali ya, biar kita yang lebih mengasumsikan sendiri. Jadi kemungkinan kita nyontek tuh lebih kecil, karena nggak mungkin dong asumsinya sama. Pasti kan asumsinya ada yang berbeda kan. Terus juga ada beberapa hal yang orang lain asumsiin, terus kita kayak nggak asumsiin. Nah itu kan beda banget kan. Jadi mungkin dari situ kali ya ketahuan kita bakalan nyontek atau tidaknya. Cuman aku kayak surprise banget gitu, kayak lah tadi disuruh milih, sedangkan hitungannya aja berbeda. Jadi aku kayak pas ngeliat cheat aku ya, aku kayak bingung aku harus tentuin yang mana nih. Pakai metode yang A, datanya cuma 2 misalnya. Pakai metode yang B, datanya cuma 1, gitu-gitu. Pergejolakan batin lah di situ. Terus juga untuk teori-teorinya nggak ada di PPT, tapi dosennya pernah jelasin, dan itu kayak pengetahuan umum anak-anak teknik lingkungan yang kayak kita belajar ini di PPA deh. Jadi seharusnya bisa jawab gitu. Bener-bener di luar nalar banget walaupun pakai cheat sheet gitu kan. Hahaha hihihi gitu ya, kejutan. Terus juga semester 7 juga aku sambil magang. Jadi kayak wow, menarik banget lah semester 7 penuh warna. Oke, selanjutnya kita bakal bahas PPPU, yaitu pengendalian pencemaran udara. Kalau kalian udah belajar pencemut, itu kurang lebih mirip sih sama PPPU ini. Aku juga di kelas yang dosennya tuh sama kayak dosen pencemut, karena aku ngerasa kayak dosennya udah enak nih ngajarin waktu pencemut. Jadi pas PPPU, aku pilih lagi dosennya. Tuh kurang lebih silabusnya itu kita belajar tentang aspek teknologi, sosioekonomi, hukum, terus juga ada konsep teknologi bersih, pengurangan emisi buangan. Kita belajar banyak banget tentang emisi partikulat, ada mass transfer juga, terus juga alat-alatnya kayak cyclone, terus juga EP, scrubber. Kita juga belajar tentang proses-proses kayak kondensasi, absorpsi, dan di PPPU ini itu juga kita banyak tugas kelompok. Kalau di kelas aku dengan dosen yang kupilih, itu ada 2 kali tugas kelompok. Kita kayak dikasih study case gitu, kayak contohnya pabrik gula, terus ada H2S-nya, alat apa yang bakal kita gunain, dari konsentrasi awalnya sampai baku mutu yang diperbolehkan tuh berapa. Kita ngedesain juga nih, salah satu contoh desain dari kelompokku kayak gini waktu tugas awal, dan ini tugas kedua. Emang banyak bakal PPT presentasi gitu kan, tapi untungnya dosen yang ini tuh cuma PPT doang, PPT sama presentasi, kita nggak perlu buat laporan. Cuma balik lagi ya, itu tergantung dari setiap dosennya. Kalau untuk soal ujiannya itu tergantung sama dosennya. Balik lagi, ada tipe dosen yang kurang lebih soalnya bakal mirip sama tahun-tahun sebelumnya yang kayak udah templatean gitu, ada juga yang beda-beda. Nah kebetulan waktu aku di kelas ini tuh dosennya tipe yang agak template kan, jadi kita berpikir kayak ya udahlah gampang gitu ya. Tidak, bener-bener semester 7 tuh penuh kejutan. Soalnya tuh nggak bener-bener yang kayak sama kayak tahun lalu. Jadi ini tuh diubah gitu loh. Sebelumnya kita pakai unit meter, sentimeter, tiba-tiba diubah ke feet gitu kan, yang kita kayak, apa kita hafal gitu kan. Karena kita nggak expect, karena dari 2-3 tahun sebelumnya tuh unitnya udah meter-meter aja, sentimeter aja. Jadi terus juga ada soal yang dimana kita harus melakukan iterasi. Jadi kayak misalnya nih kita disuruh tentuin dari konsentrasi yang masuk, pokoknya harus di bawah baku mutu. Nah kita harus tentuin nih efisiensinya tuh berapa, karena kan setiap alat punya efisiensinya masing-masing, dan apakah efisiensinya ini tuh memenuhi atau tidak. Wah itu aku bener-bener kayak buset dah, udah kita pertama gak tau unitnya, ada yang kita asumsi dan kita gak tau asumsinya itu benar atau tidak. Iterasi tidak semudah itu walaupun pakai kalkulator. Terus kalau misalnya soal UASnya sendiri tuh kurang lebihnya masih mirip sih, jadi ya kita udah agak-agak sedikit hafal lah ya sama dosennya gitu kan, bahwa akan ada kemungkinan yang terjadi. Jadi kita coba untuk prevent itu. Asisten dari dosenku ini tuh suka kasih soal, suka kasih latihan-latihan gitu lah, semacamnya ada yang kadang-kadang kuis, kadang-kadang latihan. Jadi dari PPT tuh biasanya kita ada soal-soal perhitungan, bisa aja kita kerjain terus kita kumpulin, tapi bisa juga emang udah ada jawabannya dan kita kerjain lagi. Jadi kayak untuk belajar 2 kali lah kalau kata dosennya. Kalau nggak kayak gitu kita nggak akan belajar. Tapi ya bener juga sih, kalau sama dosenku yang ini selalu nggak jauh-jauh bukunya tuh dari Cooper and Ellie, yaitu Air Pollution Control yang kayak gini. Karena itu di buku itu banyak banget soal-soal latihan, penjelasannya juga cukup lumayan komplit ya, detail, desainnya juga, diagram-diagramnya. Jadi itu emang benar-benar membantu banget lah pastinya. Dan kita punya semua versi e-booknya karena ya bukunya itu lumayan tebel, tapi sebenarnya kita bisa pinjam di perpustakaan. Aku mau jelasin sedikit. Jadi ini adalah daftar mata kuliah pilihan yang ada di teknik lingkungan sebanyak ini. Ada 18 matkul gitu ya, tapi kita wajibnya tuh cuma ngambil 12 SKS. Oke, yang terakhir ini matkul terajaib yang pernah aku lewati. Kalau misalnya kita mau cari ilmunya, kita akan dapat banget ilmunya. Jadi kan kelas ini 2 SKS ya, tapi kelas ini tuh berasa seperti entah 4 SKS, entah 5 SKS. Jadi kelasnya itu ada 3 dosen pengampu, tiga-tiganya itu punya regulasi yang berbeda-beda tentang ujian, tentang materi. Jadi kita berasa kayak masuk 3 kelas, ada masing-masing dosen ya, tapi itu di-pack cuma jadi 2 SKS. Di infrastruktur dan sanitasi itu kita belajar apa? Sebenarnya kurang lebih tuh kita belajar mirip-mirip kayak aku waktu ngambil matkul sanitasi pasca bencana. Terus juga kita belajar tentang SDGs, tentang teknologi tepat guna, kemasyarakatan-kemasyarakatan juga, itu sewerage and drainase. Jadi sebenarnya penggabungan dari
matkul PPPA, matkul PPPLC, terus juga matkul SDB, Saspasben juga. Bener-bener kayak all in. Di Insan ini juga tuh kita belajar tentang gimana sih cara bikin kuesioner yang bagus gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan apa aja mengenai aspek air minum, terus juga tentang limbah, terus juga tentang kebersihan, kadang kan berhubungan dengan water, sanitation, hygiene. Terus juga kalau perempuan ada menstrual juga. Terus teknologi-teknologi apa sih yang kira-kira dibutuhin, kita harus melakukan pendekatan ke siapa. Terus juga ada dosen juga yang bakal ngajarin kita tentang Black Soldier Fly, BSF. Terus waktu kita belajar juga tentang poemisasi. Jadi aku ngerasa kayak ilmunya tuh kayak banget. Gak kecewa sih, cuman ya itu aja, kaget aja karena 3 dosen. Jadi pas kita UTS, dosen yang satu yaudah kita nggak ada soal ujiannya ya, kita bikin tugas aja, tugas kelompok. Dosen kedua kita ada soal ujian, dosen ketiga kita ada soal ujian. Jadi kayak kok beda-beda. Biasa kan dosen satu kesepakatan, ini tidak. Materi ya untuk dapetin ilmu, aku sangat acungi jempol banget sih, karena kita bener-bener belajar banyak hal di sini. Kalau untuk soal ujian Insan itu kurang lebihnya agak-agak mirip sama tahun lalu sih. Aku bisa bilang kemiripannya 60-70%. Jadinya ada sedikit sneak peek-nya lah ya gitu sama apa yang dipelajarin. Dari divisi akademik juga biasanya kayak ada semacam rangkuman berdasarkan dari hasil wawancara ke kakak-kakak yang udah pernah ngambil matkul ini, buat kasih gambaran kurang lebih matkulnya itu bakal belajar apa sih. Yang mencari mata kuliah pilihan tuh aku benar-benar mastiin ini berguna untuk aku ke depannya atau enggak, apalagi buat tugas akhir. Terus ini kayak materi menurut aku menarik atau enggak gitu ya pembelajarannya, bukan cuman soal kayak kemudahan doang sih. Jadi nggak apa-apa SKS yang aku ambil tuh lebih dikit. Jadi kan kita ambil matkul lebih banyak, tapi itu menurut aku lebih berguna aja sih buat aku. Karena ada juga tuh matkul yang aku bisa bilang mudahnya itu karena lebih seringnya tuh online. Terus juga ada seminar-seminar gitu, terus kita kayak buat ringkasan, dan ujian akhirnya tuh gak jauh-jauh dari term paper. Itu juga bisa, karena balik lagi ya, tergantung dari kalian-kalian tuh maunya apa. Pilihan ya, jadi gak ada unsur pemaksaan, mau kalian ngambilnya nanti, mau yang wajib dulu diselesain juga tuh bebas banget. Tapi pilihan pokoknya kalian harus ngambil 12 matkul pilihan di dalam teknik lingkungan. Karena aku jurusan teknik lingkungan, dan 3-nya itu di luar. Kalau kalian mau ngambil lebih juga boleh, karena itu adalah minimal SKS kelulusan. Biasanya kalau mata kuliah pilihan, emang ujiannya tuh gak terlalu yang ribet-ribet banget, tapi emang materinya pasti lebih banyak. Ini video semester 7 pasti akan panjang sih. Aku rasa benar-benar durasinya bakal panjang banget. Terima kasih buat kalian yang udah menonton sampai akhir. Semoga review dari aku ngebantu buat kalian either yang masih di semester 5, semester 6, ataupun semester 4 kira-kira udah siap siaga nih mau ngambil matkul apa, terus gambarannya gimana yang dipelajari semester 7. Semoga bermanfaat. Jadi segitu aja video aku hari ini. Thank you so much guys for watching. I'll see you guys sama next video. Bye!